Bu Rohimah ini Kepala BDS Pamekasan dan Ibu Dirjen panen bersama kami, panen pete, karena saya masih ingat waktu itu Bu Rohimah itu menyampaikan kami yang nonton nanti akan kita lihat loh, ternyata beliau belum sampai pindah itu sudah merasakan ikut panen, jadi luar biasa karena ini bibit dari RHL yang kita tanam di Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Awalnya saya terus terang lahir di situ, di tahun sebelum 98 dan setelah 98 itu yang dulu di Pati itu masih ada tergiling. Ini kan hewan yang di dulu itu dulu masih ada. Sekarang tinggal kerang, dan yang lain sudah baik idam itu tidak ada semua karena 98 itu habis gundul dan selalu mau diperbaiki dengan pihak yang dikelola oleh teman-teman Perhutani tadi, tetapi kenyataannya sampai tahun 2018 itu kita bisa lihat dari satelit juga masih belum. Next. Ini bagian kedua yang paling penting ya Bapak Ibu, karena upaya konkret kami itu di dalam menghijaukan Pati itu dimulai dari sini. Dari mana? Dari kelembagaan. Tidak ada keberhasilan yang benar-benar berhasil kalau kelembagaannya itu dan baik. Di sana ada sekretariat kami walaupun sekelas KTH tapi aktif 5 hari dalam 1 minggu atau 3 hari kerja. Itu selalu ada staf-staf kami yang ada di sana karena untuk memastikan program-program baik dari pemerintah maupun program dari KTH itu selalu aktif yang ada di sana karena ini sebagai kunci keberhasilan dan juga sebagai kunci lembaga dalam mengelola program-program yang ada di KTH. Musyawarah pertemuan itu selalu kita adakan setiap 36 hari. Kalau di Jawa itu namanya selapan. Saya juga sedikit memperkenalkan dari Jawa ini jadi setiap 36 hari sekali itu kita selalu adakan pertemuan dengan teman-teman pengurus. Biasanya dikemas dengan kalau di sana kebetulan tahlil, bicarakan tentang tanaman kita seperti apa dan seperti apa. Next, ini tadi bagian dari kepengurusan ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta ada pengurus blok karena 1.300 hektar itu kalau hanya satu KTH terpadu hanya satu KTH saya kira kurang maksimal, maka kami buat blok-blok. Pengurus kami totalnya ada 96, tetapi untuk yang kesekretariatan hanya ada ketua, sekretaris, bendahara dan juga wakil ketua. Next. Ini kunjungan kami dan juga upaya kami di dalam mengajak teman-teman untuk giat dalam tanam. Kalau ini sudah lumayan karena ada kunjungan dari luar, tentu juga didampingi oleh yang memang luar biasa lah. Ini bukan kok di depannya Bu Dirjen saya ngomong berbeda soal Direktur ini yang benar-benar luar biasa mendampingi kami. Makanya kemarin saya dihubungi Pak Saman, kalau ke Jakarta mau ya, kalau perintah BPD Sulawesi Jatuh kok nggak mau, berarti kami khawatir. Jadi saya ini nggak tetap ke Jakarta. Ini kunjungan. Bagian keempat langsung saja ini kami yang sudah lakukan penanaman baik di ini program-program ya, program yang telah kita terima baik KPR maupun RHL. Next. Angka-angkanya bisa jadi ini kami waktu itu RHL ada Acil, ada Faktor dan sebagainya ini sebagai upaya keberhasilan dari RHL. Next. Ini petanya, terus ini lahan yang kita bisa lihat dari satelit, ada yang awalnya seperti ini dan sekarang seperti ini. Bahasa Inggris siapa yang bikin? Saya malah itu kan bahasa Inggris saya itu ya ini saat ini seperti ini. Ini pemanfaatan kawasan kami sudah menanam banyak sekali lah tanaman karena 1.300 hektar itu. Tapi saya punya target tahun 2008, tahun
8 itu harusnya sudah selesai, tapi insya Allah sebagai prestasi kami nanti dengan doa restu dan juga dukungan dari teman-teman khususnya Das Family Resort nanti 2027 sudah selesai insya Allah sesuai dengan rencana kami. Nah, dulu Bu Rohimah ini kepala BDS Family Resort dari Dirjen panen bersama kami, panen pete, karena saya masih ingat waktu itu Bu Rohimah itu menyampaikan kami yang nonton nanti akan kita lihat loh, ternyata beliau belum sampai pindah itu sudah merasakan ikut panen. Jadi luar biasa karena ini bibit dari RHL yang kita tanam di lokasi kami. Ini ternyata tidak hanya HBK ya, hutan, hasil hutan bukan kayu, tapi kayu juga menghasilkan. Hari ini kami masih melakukan penebangan tanaman kayu balsa. Kami kerjasama dengan si balsa di Probolinggo sudah 1 minggu yang lalu melakukan penebangan. Mungkin 1 sampai 2 bulan nanti kita lakukan. Itu juga hasil dari RHL waktu itu balsa. Tanaman kayunya itu balsa. Jadi kita sudah tanam. Next. Lanjut. Ya, ini kita juga memanfaatkan air. Tadi kalau Bu Retno menyampaikan air, kami juga karena tanaman juga butuh air, tidak hanya manusia saja. Kami membuat roadmap bagaimana air atau sumur dalam itu bisa mengairi. Kemarin itu untuk pilot project itu 26 hektar. Next. Ini tadi yang sebelum dan sudah. Saya kira ini tahun kemarin ya. Kalau tahun ini sudah lebih hijau lagi. Kelihatannya lebih hijau lagi. Kalau tidak percaya, lihat dari satelit kan kelihatan sekarang itu. Dari Google kan kelihatan, jadi tidak bisa bohong gitu. Next. Nah ini tanaman-tanaman yang sudah kita tanam dari KBR kalau yang sebelah kiri itu. Next. Ini hitung-hitungan kami ya. Saya kira dengan adanya perhutanan sosial ini, masyarakat sekitar hutan yang 43% itu miskin. Tahun kelima setelah menerima perizinan sosial harus kaya, karena hitung-hitungnya seperti ini saya hitung minimal 1 hektar itu muat 200 pohon apokat lah. Apakah Bapak Ibu tahu kalau pohon apokat itu 1 pohon saja bisa menghasilkan jutaan rupiah? Di tempat kami ada yang laku 15 juta 1 pohon. Ini saya hitung hanya 500 ribu saja. Itu kalau 1 hektar 200 pohon, 1 pohonnya 500 ribu saja, tidak 15 juta. 500 ribu saja itu hasilnya sudah 100 juta dari HBK-nya atau dari avokatnya, dari mangganya, dari petenya, dari tanaman-tanaman buah yang lain. Ini kan luar biasa, menghasilkan 100 juta 1 hektar. Belum kalau kita kreatif di tengah-tengahnya kita bisa tanami rumput, kita bisa tanami pohon-pohon dan sebagainya. Luar biasa. Next, waktunya habis banyak. Ya ini kalau hitung-hitungannya kayu itu mungkin 1 hektar bisa 240 juta dengan minim sekali perawatan. Kalau kayu itu minim sekali perawatan. Next. Nah ini hitung-hitungan bagian yang bisa kita diskusikan. Yang jelas yang usahanya yang kemarin rame-rame tentang pete ekspor itu sebenarnya itu bagian kecil lah kalau saya lihat. Yang paling banyak ya pasar tradisional, pasar lokal itu malah lebih banyak, tetapi kadang-kadang itu udah yang kelihatan ekspor ke Jepang, tapi justru yang salah karena dengan adanya 1.300 hektar nanti kalau tertanam semua, saya kira itu hasilnya atau produk yang kita hasilkan akan sangat luar biasa. Ini proses-proses waktu kita ekspor ke Jepang itu, tetapi saya kira itu lebih banyak di tradisionalnya atau lokalnya. Next. Terus lanjut. Nah kesimpulannya di sini. Organisasi itu dipengaruhi oleh peralatan organisasi. Organisasinya harus kuat, dan organisasi kuat itu harus ada pendanaan yang baik. Ini yang kadang-kadang orang itu udah terlalu organisasi itu selama ini kita kan KTH, kalau petani hutan yang ada punya anggaran dari APBN atau APBD, kita harus nyari sendiri. Maka kita harus tata sedemikian rupa bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan juga tentu ada pembiayaan dari tentu yang baik. Demikian mungkin Bapak moderator yang saya sampaikan. Klik like, subscribe, komen, dan share.